Oke, selamat malam semuanya, sahabat meja doa. Selamat berjumpa lagi pada malam hari ini dengan kami semua yang melayani di sini. Oke, puji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dan nanti kita akan berdoa buat beberapa pokok-pokok doa kita. Kita nyanyi pujian Satu Hal Ku Rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan
semua kemurahan-Mu. Katakan lagi, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami berada di hadirat-Mu, kami mendapat sukacita, kami mendapat kelegaan. Itulah sebabnya lebih baik satu hari berada di hadirat Tuhan daripada di tempat-tempat yang lain. Kami menyediakan waktu, kami mau bertemu dengan Tuhan lewat doa kami pada malam hari ini. Berkati kami semua, baik yang sedang berkumpul di meja doa ini, maupun di tempat kami masing-masing, di rumah kami, sedang dalam perjalanan, atau dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, Pastor Othniel Octavian, yang akan membawakan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Othniel Octavian. Silakan Pak Octavian. Oke, halo, selamat malam semua teman-teman di meja doa. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan berdoa, tetapi sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari satu tokoh dalam Alkitab yang akan kita semua diberkati dengan kisahnya, dan kita semua akan mengikuti bagaimana caranya dia supaya Tuhan memberkati dia. Nama tokoh ini adalah Yabes, bukan Yabes Roni yang pemainnya Bali United ya. Kita di Bali ada Bali United. Di sini pasti banyak yang jadi Serdadu, Tridatu. Kita berbicara tentang Yabes yang ada di dalam Alkitab, yang ada dituliskan di dalam Alkitab, Alkitabnya kita. Di situ ada kisah tentang seseorang yang bernama Yabes di dalam kitab 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Tawarikh 4 dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Haleluya. Kalau kita membaca kisahnya Yabes ini, membaca siapa sih sebenarnya Yabes? Kalau sekarang mungkin banyak orang yang namanya Yabes. Ada Yabes Roni, ada Yabes Tanuri. Wah, semuanya petinggi-petinggi di Bali United ya. Tapi kita mau cari tahu nih kisah seseorang yang pertama kali punya nama Yabes, yaitu ada di dalam Alkitab. Ada di dalam Alkitab ini di 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. Yabes ini sebenarnya kalau dicari tahu dari asal katanya, dari arti namanya itu sebenarnya kesakitan. Kalau kita baca tadi ayat 9, ibunya bilang, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Mungkin waktu ibunya mau melahirkan itu ibunya bilang, aduh sakit. Dalam bahasa Ibrani mungkin ibunya teriak, Yabes. Artinya sakit. Dan lahirlah si Yabes ini. Ya sudah, karena ibunya teriak Yabes, dikasih nama Yabes. Sudah, anaknya namanya Yabes, artinya sakit. Mungkin kalau ibunya ini orang Bali, mungkin dikasih nama Inengah Corona Inengah Corona sing taen urip. Artinya ini anak lahir di tengah corona dan tidak sembuh-sembuh gitu ya. Artinya si Yabes ini waktu dia lahir, namanya itu adalah nama yang kalau dia mungkin jalan di lingkungannya, ketemu sama teman-teman
teman-temannya dia, di tetangganya panggil dia itu, "Oi, sakit, orang sakit," gitu. Karena namanya dia itu kesakitan, namanya dia itu Yabes. Saudara bayangkan misalnya kalau saudara menjadi seseorang yang bernama Yabes pada waktu itu di berapa ribu tahun yang lalu, dan namanya dia satu-satunya dia yang punya nama Yabes. Pasti kalau saudara dengar nama saudara dipanggil, pasti ya sepertinya saya tidak punya masa depan, saya tidak punya harapan, ya hidup saya pokoknya sudah ditentukan menjadi orang yang sakit, menjadi orang yang pesakitan seperti ini. Tetapi yang luar biasa dari Yabes adalah dia tidak berhenti, dia tidak istilahnya pasrah saja dengan kehidupannya dia yang menjadi seorang yang dalam tanda kutip kesakitan. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati dia, supaya Tuhan menghindari dia daripada malapetaka, dan supaya Tuhan melepaskan dia daripada kesakitan. Jadi yang kita bisa pelajari dari Yabes itu yang pertama adalah jangan biarkan nama saudara atau identitas saudara atau apa yang orang sebut tentang saudara membuat saudara terhalang dari berkat Tuhan. Karena Tuhan ingin memberkati saudara dan Tuhan mengasihi saudara. Tidak peduli siapa saudara, tidak peduli latar belakang saudara, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang. Dia ada untuk mengasihi saudara, untuk memberkati saudara. Mungkin saudara di sini ada yang namanya mungkin kurang bagus, atau masa lalunya kurang bagus, atau lingkungannya, latar belakangnya kurang bagus. Saudara harus percaya bahwa Tuhan itu mau memberkati saudara dan memulihkan kehidupan saudara. Coba kita seperti Yabes. Di ayat 10 dia berseru kepada Allah Israel. Dia berkata, "Kiranya Tuhan engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan kiranya engkau memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Sehingga Yabes tidak menimpa aku." Jadi dia sepertinya menolak apa yang orang-orang katakan tentang dirinya, apa yang lingkungannya katakan tentang dirinya. Dia mau tolak semuanya itu. Dia katakan, "Tuhan, kiranya engkau memberkati aku." Dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Luar biasa saudara. Kalau misalnya pada waktu itu si Yabes yang ada di dalam Alkitab ini, dia tidak berdoa seperti itu, dan Tuhan tidak memberkati doanya karena dia tidak berdoa, Tuhan tidak memulihkan keadaannya, Tuhan tidak melindungi dia dari malapetaka, Tuhan tidak memperluas daerahnya, saya yakin pasti sekarang tidak ada orang di dunia ini yang mau nama Yabes. Karena Yabes, ya sudah, Yabes di dalam Alkitab hanya orang yang pernah sakit di dalam Alkitab, sakit-sakitan. Tetapi dia mau berseru kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Itu yang pertama yang kita harus pelajari dari Yabes adalah jangan biarkan nama saudara, jangan biarkan latar belakang saudara menghalangi berkat Tuhan atas hidup saudara. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima berkat Tuhan atas hidup kita? Inilah poin yang kedua, kita harus berseru kepada Tuhan, teriak kepada Tuhan, katakan, "Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya." Mazmur 34 ayat 18 sampai 20 mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Apa saudara? Tuhan mendengar. Waktu saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar saudara. Waktu saudara sekarang sedang di PHK, saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan mendengar saudara. Saudara sedang sakit, saudara sedang kekurangan uang, keluarga saudara sedang berantakan, masalah hidup kian datang dan datang, bukan datang dan pergi, tapi datang dan datang. Waktu saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Tapi ayat firman Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Firman Tuhan mengatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya yakin banyak di antara kita yang hari-hari ini kita sedang patah hati, kita sedang remuk. Aduh, corona ini sudah saya dirumahkan, gaji saya dipotong setengah, saya gak punya uang buat makan. Gimana Tuhan? Tapi firman Tuhan bilang Tuhan itu dekat
dengan orang-orang yang patah hati. Jadi yang patah hati, yang remuk jiwanya, dengar ini bahwa Tuhan itu dekat dengan kita semua. Tuhan dekat dengan saya, Tuhan dekat dengan saudara, Tuhan dekat dengan kita semua. Ayat selanjutnya mengatakan kemalangan orang benar banyak. Bukan satu dua, banyak kemalangan orang benar. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Katakan, Tuhan melepaskan kemalangan saya. Tuhan melepaskan semuanya itu. Apa yang menjadi kemalangan kita hari-hari ini? Kita di PHK, kita tidak punya uang, kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa bertemu dengan keluarga kita di hari raya seperti ini, hari libur seperti ini. Sepertinya itu sesak. Ingat bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Ini yang harus menjadi pegangan kita, bahwa sewaktu kita dalam kesakitan, sewaktu kita dalam kesesakan, berseru kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, teriak, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Mungkin saudara bukan orang yang berdoa dengan banyak kata-kata yang bisa saudara katakan dalam doa saudara, tapi saudara cukup berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong saya, Tuhan. Saya yakin Tuhan akan menolong saudara. Kenapa? Karena Tuhan mendengar orang yang berseru kepadanya dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Itu yang kita dapat pelajari. Yang kedua adalah kita berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, setelah kita berseru kepada Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita berharap yang terbaik akan datang kepada kita daripada Tuhan. Kita berdoa, jangan cuma sekedar berdoa, tapi percaya bahwa yang terbaik itu datang buat kita. Tuhan sedang memberkati kita, sedang mencurahkan berkatnya kepada kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita berharap, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu sedang datang dan akan tiba waktunya pertolongan Tuhan. Amin. Seperti dalam Markus 11 ayat 24, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita semua, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Firman Tuhan mengatakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Seperti misalnya nih, handphone saya ini, misalnya mami saya kasih handphone saya ini, saya berdoa, oh aku percaya bahwa mami mau kasih saya handphone, ibu gembala ini mau kasih saya handphone. Saya percaya dulu, tiba-tiba handphonenya itu ada, diberikan kepada saya. Tapi yang saya lakukan pertama adalah saya percaya dulu. Saya percaya karena orang tua saya adalah orang tua yang baik, yang memberikan apa yang saya butuhkan. Waktu saya berdoa, saya percaya dan saya yakin bahwa orang tua saya akan memberikan yang terbaik. Begitu juga dengan Tuhan. Waktu Tuhan mendengar doa kita, percayalah bahwa kita sudah menerimanya, maka kita akan menerimanya. Siapa yang suka belanja online? Shopee, Tokopedia, semua ya, belanja online ya. Ada yang pernah di sini belanja online terus sudah bayar, sudah kirim uangnya, sudah transfer, terus khawatir, ini dikirim apa enggak ya? Ini dikirim apa enggak ya? Saya yakin zaman sekarang nggak ada di antara kita yang seperti itu ya. Zaman sekarang kita sudah lihat, ini ada promo, Rp1 kita langsung beli, kita langsung bayar. Dan apa yang kita lakukan? Kita percaya bahwa kita sudah menerima barang itu. Dan barang itu sedang dalam pengiriman, sedang dalam perjalanan sampai ke pintu rumah kita. Benar? Itu yang juga harus kita lakukan waktu kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, apa saja yang kamu minta, kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Waktu saudara berdoa, ingat bahwa kita sudah menerimanya. Dan Tuhan sedang mengirim berkat Tuhan itu, sedang dalam perjalanan sampai ke depan rumah kita, sampai ke hadapan kita. Yang perlu kita lakukan adalah berharap, percaya, terus berdoa, terus tekun di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati kita semua. Amin.
Pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk berdoa. Saya mau ajak kita untuk berdoa seperti yang Yabes doakan. Dia berkata bahwa kiranya Tuhan Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sama-sama kita mau menyanyikan pujian ini. Kita mau berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita katakan, kiranya Tuhan Kau berkati kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Haleluya Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Katakan, dari segala malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi dengan penuh iman, katakan, kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Saya akan berdoa buat setiap kita yang ada pada malam hari ini yang sedang berdoa. Saya akan berdoa buat saudara semua. Ada pokok-pokok doa yang dikirim ke meja doa ini. Ada banyak orang yang berdoa di tengah PHK. Ada yang banyak orang yang di PHK. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita, memberikan kita pekerjaan, memberikan kita kreativitas untuk memulai suatu usaha yang akan Tuhan berkati. Ada seorang yang istrinya sedang sakit tumor payudara di Kupang. Kita akan berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Ada yang anak yang baru lahir dan harus masuk ke inkubator karena prematur. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan daripada Tuhan. Ada yang berdoa untuk proses kuliahnya di masa seperti ini. Ada yang sedang menulis skripsinya untuk wisuda. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan supaya dapat menempuh proses kuliah dengan baik. Ada anak yang sedang tidak bisa bicara dan tidak bisa berjalan karena sakit. Kita berdoa supaya Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan sembuhkan. Ada seorang ibu yang rahimnya sedang sakit.
Kiranya Tuhan jamah rahim ibu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada orang-orang yang berdoa untuk kehadiran seorang bayi. Tuhan, kiranya Engkau berikan seorang bayi bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang sedang sakit gula, asam lambung, hipertensi, komplikasi. Oh Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Ada yang berdoa untuk bisa berkumpul kembali dengan anak dan istrinya di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan Engkau lalukan pandemi ini Tuhan. Engkau lalukan virus ini dari kami Tuhan. Supaya kami bisa berkumpul dengan keluarga kami, dengan sanak saudara kami yang ada di kampung kami Tuhan. Dan kami bisa merasakan kehangatan keluarga Tuhan. Ada yang berdoa, ada yang sedang sakit tiroid. Oh Tuhan, kiranya Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan sakit tiroid ini Tuhan. Ada seorang ibu yang berdoa untuk anak-anak SKM, yang ada anak-anak yang sakit Down syndrome, anak yang autis, ADHD. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau mengasihi anak-anak ini, karena Tuhan mengatakan anak-anak ini adalah yang empunya kerajaan surga. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi mereka, melindungi mereka dan memberkati mereka Tuhan. Kami berdoa buat ada seorang saudara yang sedang sakit usus besar Tuhan. Kiranya Engkau jamah sistem pencernaannya Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, doa yang kami naikkan itu sampai ke hadapan-Mu, karena Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar doa kami. Dan firman-Mu mengatakan, ketika kami berdoa, ketika kami meminta, percayalah bahwa Engkau telah menerimanya, maka Engkau akan menerimanya. Itu yang menjadi doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dan menteri terkait, semua jajaran sampai di tingkat terendah, di provinsi dan di daerah. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Di Pulau Bali Engkau berkati Bapak Gubernur Koster Tuhan, yang memimpin gugus tugas di Bali ini menangani COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan Pulau Bali ini bebas dari virus corona dan kami dapat beraktivitas seperti biasa. Kami percaya ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan kami terima adanya keselamatan ini daripada-Mu Tuhan, dan kami akan melihat keselamatan itu nyata bagi Pulau Bali ini, bagi setiap kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Lindungi kami pada malam hari ini apabila kami beristirahat, tidur dengan tenang. Kiranya Engkau lindungi, jauhkan dari segala malapetaka, dan kiranya berkat Tuhan ada atas kami. Terima kasih Bapak. Mari teman-teman kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Besok kita akan berkumpul lagi di jam yang sama di Facebook dan Instagram live jam 8. Saudara boleh undang teman-teman saudara boleh share di sini, share buat teman-teman saudara supaya semua teman-teman saudara bisa mendengar firman Tuhan, mendengar bahwa ada Tuhan yang baik yang memberkati kita, dan kita semua diberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.